Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibrahim bin Adam radhiyallahu anhu yang ditanya tentang apa yang membuatnya bisa mencapai tingkatan zuhud. Ia menjawabnya ada 3 perkara. Yang pertama, bahwa kubur itu menakutkan, sedangkan saya tidak punya sesuatu yang dapat menyelamatkan. Yang kedua, saya melihat perjalanan dari dunia ke akhirat itu sangat jauh, sementara saya tidak punya bekal. Dan saya melihat kepada Allah yang Maha Perkasa, mutlak sebagai hakim, sedangkan saya tidak memiliki alasan. Ibrahim bin Adam adalah seorang raja yang meninggalkan kerajaannya. Lalu ia bersungguh-sungguh dalam beribadah di Mekah dan di beberapa negara Islam. Di dalam risalah Al-Husairiyah disebutkan bahwa ia adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur, putra seorang raja dari negeri Balkan. Ketika pada suatu hari ia pergi berburu ke hutan, ia menemukan seekor musang atau kelinci. Saat ia sedang mengejarnya, tiba-tiba terdengarlah suara tanpa rupa yang berseru, "Hai Ibrahim, apakah untuk ini berburu engkau diciptakan? Apakah engkau diperintahkan untuk berburu?" Kemudian Hatif itu menyeru lagi di sekitar pelana kudanya, "Demi Allah, bukan untuk ini engkau diciptakan dan bukan untuk ini engkau diperintah." Lalu ia turun dari kudanya dan menemui seorang penggembala milik ayahnya. Kemudian ia mengambil baju jubah milik penggembala itu yang terbuat dari bulu dan mengenakannya, serta menyerahkan ke kudanya dengan segala kelengkapannya. Setelah itu ia masuk ke pedalaman, kemudian pergi ke Mekah. Di Mekah sana ia bersahabat dengan Sufyan Tsauri dan Fudail bin Iyad. Lalu ia pergi ke negeri Syam, Syria. Ia makan dan minum dari hasil keringat sendiri, seperti mengetam upah, memelihara kebun, dan sebagainya. Diterima dari Sufyan As-Tsauri, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya, bahwa ia ditanya tentang hal yang dapat membuat diri berani di hadapan Allah. Sufyan As-Tsauri menjawab, "Jangan berani karena memiliki wajah yang tampan, dan jangan berani karena memiliki suara yang merdu, dan jangan berani karena memiliki lisan yang fasih." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kata zuhud terdiri atas 3 huruf, yaitu J, H, dan huruf J mengandung pengertian zadun lil ma'ad, perbekalan untuk kembali kepada Allah, dan huruf H mengandung pengertian hudal lid-din, petunjuk untuk agama, sedangkan huruf Dal mengandung pengertian dawamun ala ta'ah, taat kepada Allah secara terus-menerus. Orang yang zuhud akan selalu siap beramal soleh untuk bekal hidup di akhirat. Orang yang zuhud akan selalu mengikuti petunjuk Allah dan memberikan petunjuk kepada orang lain ke arah yang benar. Dan orang yang zuhud akan selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ibnu Abbas pada kesempatannya lain juga mengatakan, huruf J mengandung makna tarkuz zina, tidak mementingkan keindahan, tarkul hawa, meninggalkan kehendak hawa nafsu, dan tarkul dunya, tidak mementingkan dunia. Dari Hamid Al-Kahbah, telah datang kepadanya seorang laki-laki yang bertanya, "Berilah aku wasiat yang bermanfaat." Maka ia berkata, "Jadikanlah pembungkus untuk agamamu seperti pembungkus al-syuhuf, kitab-kitab suci." Lalu ia ditanya, apakah pembungkus agama itu? Ia menjawab, pembungkus agama itu adalah jangan banyak bicara kecuali perlu, meninggalkan duniawi kecuali yang perlu, jangan bergaul dengan manusia kecuali yang perlu. Nabi Sulaiman atau Luqman berkata, apabila bicara bagaikan perak, maka diam bagaikan emas.
Masuknya apabila berkata dalam kebaikan nilainya seperti perak, maka diam dari kejelekan nilainya seperti emas. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, manusia itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, orang yang tak berlisan dan tidak berhati, yaitu orang yang durhaka. Hati-hatilah jangan sampai engkau seperti mereka. Yang kedua, orang yang berlisan tapi tidak berhati, sehingga ia berbicara dengan hikmah, ilmu dan kata mutiara, tapi tidak mengamalkannya. Ia mengajak manusia beriman dan beramal soleh serta tawakal kepada Allah, sementara dia sendiri menjauhi Allah. Jauhilah mereka supaya kamu tidak tertipu oleh keindahan perkataan mereka yang bisa membuatmu terbakar oleh kemaksiatan atau terbunuh oleh kebusukan hati mereka. Orang yang memiliki hati tapi tidak memiliki lisan, yaitu mukmin yang pandangannya ditutupi oleh Allah dari kejelekan makhluknya dan Allah memperlihatkan aib dirinya. Hatinya terang serta pandai bergaul, orang ini termasuk wali Allah, maka bergaullah engkau dengan niscaya Allah mencintaimu. Orang yang belajar dan mengajar serta mengamalkan ilmunya, ia mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah dan Allah melapangkan dadanya untuk siap menerima macam-macam ilmu. Karenanya dekatilah ia untuk meminta nasihat kepadanya. Kemudian ketahuilah bahwa asal arti kata zuhud adalah menjauhi hal-hal yang diharamkan, yang besar dan yang kecil, dan mengerjakan segala sesuatu yang diwajibkan, baik yang mudah maupun yang sukar, serta meninggalkan dunia kepada ahlinya yang sedikit dan yang banyak. Barang siapa tidak memiliki sifat wara, maka tidak sah baginya zuhud. Barang siapa yang tidak bertobat, maka tidak sah baginya inabah. Barang siapa yang tidak qanaah, maka tidak sah baginya tawakal, dan barang siapa yang tidak bertawakal, maka tidak sah baginya taslim. Luqman Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya manusia terbagi atas 3 bagian. Sepertiganya untuk Allah, 1/3-nya untuk dirinya sendiri, dan 1/3 lagi untuk ulat belatung. Untuk Allah adalah rohnya, untuk dirinya sendiri adalah amalnya, adapun yang untuk dimakan belatung adalah jasadnya. Ali karamallahu wajhah berkata, ada 3 hal yang dapat menambah atau memindahkan hafalan di otak, yaitu bersiwak, berpuasa, dan membaca Al-Quran. Ka'ab al-Ahbar, seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, mengatakan bahwa benteng orang mukmin yang dapat menghalangi setan ada 3, yaitu masjid, berzikir kepada Allah, dan membaca Al-Quran. Sebagian ulama ahli hikmah berkata, 3 hal yang termasuk simpanan Allah atau yang menjadi gudang tempat berkumpulnya pahala, yaitu fakir, sakit, dan sabar. Sabar ialah tidak suka mengeluh atau kesedihan yang timbul daripada musibah yang menimpanya kepada selain Allah, serta ridha kepada qada. Ketika ditanya hari, bulan, dan amalan yang paling baik, Ibnu Abbas menjawab, hari yang paling baik adalah hari Jumat, bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan, dan amal yang paling baik adalah sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Kemudian Ibnu Abbas meninggal dunia pada hari tersebut. 3 hari sesudah Ibnu Abbas meninggal, sampai berita kepada Ali radhiyallahu anhu bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya tentang 3 hal tersebut, dan Ibnu Abbas menjawab dengan 3 jawaban tersebut. Ali radhiyallahu anhu berkata, apabila para ulama, hukama, dan fuqaha dari musyrik sampai maghrib ditanya tentang hal itu, pasti mereka akan menjawab seperti jawaban Ibnu Abbas, kecuali saya yang akan menjawab sebagai berikut. Amal yang paling baik adalah amal yang diterima di sisi Allah. Bulan yang paling baik adalah bulan di mana kamu bertobat kepada Allah dengan taubatan yang sempurna. Dan sebaik-baik hari adalah hari di mana kamu mati kembali kepada Allah dalam keadaan iman kepadanya.
Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang disebut tobat nasuha adalah menyesali dosa yang ia kerjakan, memohon ampun dengan lisan, mencabut atau menghentikan perbuatan maksiat itu dengan anggota badan, dan berjanji tidak kembali melakukan hal-hal yang telah dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat nasuha adalah tobat yang sesudah tobatnya itu tidak mengulangi perbuatan maksiat, baik secara rahasia ataupun secara terang-terangan. Tobat dan nasuha adalah tobat yang mewariskan kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi orang yang melakukannya. Dikatakan apabila Allah hendak menjadikan seseorang itu baik, maka Allah memberikan pemahaman kepadanya di dalam urusan agama, dan Allah menjadikannya sederhana dalam urusan dunia, serta Allah memperlihatkan cacat dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang sangat aku senangi di dunia, yaitu wangi-wangian, istri solehah, dan ketenangan saat sholat. Ketika itu Nabi sedang duduk bersama para sahabat, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, benar wahai Rasulullah, aku pun menyukai terhadap 3 hal, yaitu senang melihat wajah Rasulullah, bahkan hartaku kepada Rasul. Aku senang putriku ada di bawah naungan Rasul. Umar radhiyallahu anhu menyahut, benar wahai Abu Bakar, aku pun senang terhadap 3 hal, mengajak kepada kebaikan, melarang kemungkaran, dan berpakaian jelek. Utsman menimpali, benar wahai Umar, dan aku pun menyukai 3 hal, yaitu mengenyangkan orang yang sedang lapar, memberi pakaian terhadap orang yang compang-camping membaca Al-Quran. Kemudian Ali radhiyallahu anhu juga berkata, benar Utsman, aku pun menyukai 3 hal, yaitu melayani tamu, puasa di musim panas, dan memukul musuh dengan pedang. Demikian kutipan kitab Nashaihul Ibad. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.